Saya umumkan penilaiannya. Iya, nanti sudah di pengambilan nomor. Tulisan buat kita aktif. Selesai pianonya pembahasannya dulu pimpinan sidang. Baik, kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan, kami persilakan untuk mengisi tempat duduknya masing-masing. Mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga jarak, mengatur jaraknya satu meja satu orang, tetap menggunakan masker. Baik Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada forum ini. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah sidang musyawarah wilayah ketiga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, dan akan kami serahkan kepada pimpinan sidang untuk memandu rangkaian kegiatan dengan agenda pembacaan agenda pemilihan Ketua Pengurus Wilayah FPPTI Sulawesi Selatan. Dan pimpinan sidang Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Karim Haji MSc. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu peserta muswir FPPTI yang saya hormati dan saya banggakan, di mana pada siang hari ini akan kita laksanakan acara pemilihan, ya. Namun sebelum itu kita ikuti jadwal acara supaya kita berurut dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada pemilihan ini. Yang pertama adalah, kalau sesuai jadwal, pada jam 10.15 ini sampai 10.30 itu adalah pembacaan tata tertib. Pembacaan tata tertib calon ini seperti apa modelnya, saya juga belum terima berkasnya seperti apa. Apakah tata tertib ini kita bahas atau tidak perlu? Karena saya tidak lihat berkasnya. Panitia panitia pengarah. Siapa panitia pengarahnya? Karena biasanya dalam pemilihan itu ada tata tertib yang mengatur, ya. Jadi biasanya disiapkan sama panitia untuk pemilihan. Namun saat ini karena tidak ada tata tertib, kita tiadakan tata tertibnya. Apa Bapak setuju? Karena dalam pemilihan itu, kalau dalam tata tertib itu sudah diatur model-model pemilihan seperti apa modelnya. Karena ini adalah musyawarah, maka proses musyawarah juga yang harus kita lakukan dulu. Kalau tidak ada jalan keluar dalam bentuk musyawarah, baru kita lakukan pemilihan atau dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk voting, kalau memang harus di voting, tetapi sebaiknya sebelum di voting, sebaiknya musyawarah dulu lah. Itu. Karena kalau kita lakukan musyawarah, kalau bisa bertiga yang melakukan musyawarah, itu jalan keluar yang terbaik. Itu. Mungkin dulu bertiga dulu kita sourcing, biarkan dulu bertiga ini dulu memutuskan siapa yang mau jadi ketua formaturnya, yang lain formatur biasa.
Itu. Nanti mereka yang menentukan siapa-siapa pengurus yang ada dalamnya. Kalau itu mau dilakukan untuk mempersingkat waktu. Kalau tidak, ya harus mengacu kembali kepada tata tertib model-model pemilihan seperti apa yang akan kita lakukan. Bagaimana? Silakan bicara dulu, terutama balon. Sudah calon sekarang ya? Sudah bukan lagi balon tapi sudah calon. Atau mungkin dulu Pak sebentar, kita ini kan kalau untuk calon dulu kan sudah jelas dengan cara Pak, yang jelas pasti mereka mau menyampaikan sesuatu, dan saya pikir Panitia sudah menyiapkan untuk penyampaian di sini kalau tidak salah ya. Mungkin sebenarnya yang sekedar gagasan saja awal sebenarnya Pak ya, tidak apa-apa kita sedikit flashback ke masa lalu. Saya sudah nyatakan juga kemarin di dulu bahwa sebenarnya ini organisasi agak unik Pak. Uniknya ini karena lembaga yang bertarung di situ sesungguhnya, karena ini apa yang kita keluarkan, apa yang kita produksi adalah adalah representasi dari lembaga yang kita pimpin masing-masing sebagai kepala perpustakaan. Jadi tidak kaleng-kalengan sebenarnya ini, karena contoh sederhananya begini, kalau kita saya lihat tadi ada program kerja yang direkomendasikan oleh pusat, salah satunya adalah interlibrary loan dan document delivery. Untuk melaksanakan itu adalah perlu dukungan dan restu rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Kenapa? Karena itu menyangkut pemanfaatan sumber daya yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kalau ada sesuatu terjadi karena salah pemanfaatan, misalnya di interlibrary loan, maka tentu pihak yang tersangkut dalam hal ini atau mengalami kerugian, dan tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Makanya semalam saya coba merenung-renung berdasarkan pengalaman saya untuk baik sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran kita dan terjadi di lapangan. Faktanya begitu bahwa organisasi ini memang kalau mengacu pada kondisi sebelumnya bahwa jabatan yang menjadi pengurus inti daripada organisasi ini adalah ex officio, maka kita akan mengalami kemandekan seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya kepala perpustakaan itu diganti. Kalau terganti, sangat susah melakukan konsolidasi karena tidak semudah yang kita bayangkan untuk langsung mengganti pejabat atau sekretaris dan seterusnya itu untuk secara cepat, sehingga organisasi mandat untuk baik ada dimandatkan. Jadi ada semacam pengembangan daripada ini mengakomodasi terjadinya kevakuman organisasi dikarenakan karena ex officio tadi itu pejabat yang bersangkutan. Saya berpikir begini, dari mana tampaknya kalau diakomodasi di anggaran dasar, barangkali kita ini perlu memikirkan semacam KPK saja. Kita kepengurusan ini kita kolektif kolegial. Jadi kalau 3 tahun, ya mungkin 1 tahun pertama dari perguruan tinggi A yang memimpin, kemudian tahun kedua perguruan tinggi B, sehingga itu ada dinamika. Jadi kita semacam sistem presidium saja. Jadi ketika orang ini punya status yang sama, cuma digilir ke pemimpinannya, sehingga itu dinamis. Karena kita tidak bisa lagi bertumpu sebenarnya pada satu figur untuk menentukan, karena ini agendanya besar sekali untuk memimpin seluruh lembaga yang ada di situ. Dan bukan persoalan mudah untuk menentukan, tapi itu hanya satu tawaran sebenarnya. Karena saya melihat ya memang kita sedikit mengalami persoalan dalam sisi itu ya.
Belum lagi kita berbicara pada kemampuan manajerial dan sebagainya. Nah, kalau ini memang mesti, kalau pemikiran saya, ya mesti memang hubungan dalam hal ini. Tidak bisa kita melaksanakan organisasi ini secara hanya bergantung pada beberapa figur. Dan terbukti bahwa di tingkat pusat juga, sejak pertama itu saya hadir pembentukan forum ini 2003 para masalah, kemudian di Hulu itu 2004 sampai 13 tahun. Padahal sebenarnya itu dalam anggaran dasarnya hanya maksimal 2 periode, tapi karena tidak ada orang yang mau, bukan saya soalnya tidak ada yang mau, yang jelas ini mengurus organisasi penting sekali posturnya, namanya postur keuangan, Pak. Siapa yang mau rohnya itu, yang mau bensin ini apa BBM-nya ini organisasi itu dari perguruan tinggi sedikit agama, Pak. Baik dari struktur keuangan maupun struktur organisasi tidak bisa dipungkiri. Makanya kayaknya Pak Tora dari UI semua ini hanya orang pengurus pertama itu yang para masalah dari IPB. Setelah itu UI semua. Kenapa UI? Ya secara histori UI sangat memiliki kedekatan dengan kementerian waktu itu. Sehingga ya banyaklah akses-akses dari sumber-sumber keuangan itu bisa diperoleh dengan mudah dengan keberadaan UI di situ. Dan sampai saat ini juga seperti itu. Ibu Maria ya dari UI juga kan. Periode sebelumnya juga dari UI. Nah, Ibu Luki ada 3 periode lebih sebenarnya. Baru yang Bapak itu saya tidak tahu, lupa saya. Mungkin ini yang menjadi kita bahan pemikiran bagi kita semua. Dan saya harapkan Flor Pak yang untuk memberikan masukan. Sebenarnya di antara kita ini sudah saling mengikhlaskan. Siapapun yang memimpin itu adalah yang terbaik bagi kita semua, karena kita kedepankan agenda bersama bahwa kita ingin memajukan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Itu saja sebenarnya kita. Nah, oleh karena itu pemikiran primordialisme, isu-isu background ini dan background itu saya pikir harus dihilangkan. Karena kalau tidak, kita membuat friksi-friksi, kotak-kotakan ini dari ini dari ini. Nah, itu akan menjadi susah bagi kita. Bersatu pun kita semuanya, saya tidak yakin Pak Kanggennya sangat sulit. Bersatu pun kita itu belum juga meyakinkan kita bahwa kita bisa menyelesaikan berbagai soal yang ada. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita dulu persamakanlah persepsi. Marilah dulu untuk sementara pagi ini meruntuhkan dulu ego-ego sektoral kita, ego-ego pribadi, ego-ego kelompok kita. Namanya itu kan melihat satu kebersamaan dulu. Karena kalau itu tidak beres, yakinlah. Kalau kita niatan kita ini ada sesuatu yang kita mau raih, apakah itu ambisi pribadi atau kelompok, saya pikir akan agak sulit kita ini mengendalikan organisasi. Dengan ikhlas pun juga bisa jadi bertantangan, tapi kalau tidak ikhlas juga akan menjadi lebih susah. Makanya kemarin minta maaf di grup itu saya komen untuk khusus spesial Pak Hasan, bukan berarti saya secara ada kebencian pribadi dalam organisasi seperti ini. Kita harus kritis dan menghadirkan nalar sehat kita untuk membedah organisasi. Dan ini juga berdasarkan pengalaman. Minta maaf karena mungkin saya Pak yang terlama jadi kepala perpustakaan di Selatan kurang lebih 25 tahun. Jadi saya tahu semua itu. Ada dosen saya itu Pak Nurjihan, sejak tahun 88 itu saya sudah ikut di IPI di Sope. Saya ikut terus Pak. Dia ikut terus 88 sampai tahun sekarang Pak. Jadi saya tahu bagaimana intrik persaingan itu di antara kita. Dan itu sebenarnya tidak ada gunanya kita hadirkan seperti itu karena merugikan kita semua. Baik saya, apalagi secara organisasi. Nah, makanya saya menyampaikan kemarin kalau Pak Hasan ini bulat tekad untuk itu, saya minta beliau mundur kalau terpilih. Karena itu tadi minta maaf ya, supaya kita ini membiasakan sebuah praktek yang baik, artinya bisa dicontoh dan diwariskan. Karena kita kan semua ini mau mencatatkan diri dicatat dengan tinta emas dalam sejarah yang kita create, yang kita ciptakan hari ini. Bukan berarti ada tendensi berbagi, ini adalah tendensi untuk kepentingan bersama. Saya pikir itu Pak. Jadi harapan saya persepsi dulu lah kita samakan sehingga kita bisa melahirkan gagasan-gagasan dan ide dan kita kerjakan secara bersama.
Saya pikir di samping saya ini, beliau ini sejak IPI itu begitu membuka diri, memberikan fasilitas apa saja yang diperlukan oleh IPI untuk mengakomodasi berbagai kegiatan, dan kita tentu membutuhkan figur dan lembaga seperti itu untuk melaksanakan agenda yang sangat strategis di Madagaskar. Saya pikir untuk sementara begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak ide-ide atau gagasan yang disampaikan Bapak ini, karena memang pengalamannya kita tidak perlu lakukan lagi. Itu. Jadi ini forum ini kan independen. Kita tidak punya ketergantungan kepada satu, tapi kita terikat oleh beberapa institusi-institusi yang berhubungan dengan forum kita, sehingga kita bisa berjalan seiring dan bisa mengembangkan forum ini ke depan jauh lebih baik lagi. Apakah memang gagasan tadi yang disampaikan beliau itu bisa kita laksanakan, bahwa kepemimpinan itu bersifat kolegial, ya Pak? Kolektif kolegial, nah, itu sehingga bisa berjalan karena mungkin periodenya 4 tahun ya, periodenya ini 3 tahun. 3 tahun berarti kalau 3 calon ya digilir saja kepemimpinannya. Itu ide, ya, itu ide. Nah, itu kalau ada mungkin dasar-dasar pemikiran dari teman-teman yang lain seperti apa, ya silakan aja nanti dipaparkan. Namun karena ini adalah proses pemilihan dan ada di terlibat dan susunan acara bahwa setiap calon itu menyampaikan pokok-pokok pikiran bakal calon. Nah, untuk mempersingkat waktu barangkali mungkin ada gagasan dari masing-masing calon untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Yang pertama saya persilakan Pak Iskandar. Ada? Ya, silakan. Calon dulu Pak Putala. Ya, tadi saya di Japri sama Ketua Tim bahwa mohon pimpinan sidang untuk memberikan kesempatan musyawarah masalah visi dan misi oleh Ketua Umum ada 16 poin tadi terkait dengan saran yang dilakukan oleh anggota pimpinan sidang atau pimpinan sidang adalah kami tetap berasaskan pada anggaran dasar dan rumah tangga. Tapi satu permintaan kami bertiga, kami musyawarah dulu, mungkin bertiga, tanpa ada yang bisa melihat kami bermusyawarah. Saya kira itu pimpinan sidang yang mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Sebelumnya barangkali Silakan Pak Tala. terima kasih Pak. Saya membaca ini karena baru ini kita dikasih, sebenarnya dari dulu saya minta sama Pak Andi Nasri anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Baru dikasih pada hari ini. Ya, bisa Bapak baca poin pasal 7 ayat 1 poin G. Pernah menjadi pengurus pusat atau wilayah. Nah, yang menjadi pertanyaan apa ketiga kandidat ini pernah menjadi pengurus pusat atau wilayah? Ini yang perlu barangkali kita sepakati. Apa kita mengabaikan pasal ini atau poin ini atau bagaimana? Ya, itu Pak barangkali saya pertanyaan saya yang ini. Terima kasih. Silakan. Silakan. Kasih mic. Jadi kita kembali kepada pasal 7 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tala tadi, bahwa di poin 1 ayat G pernah menjadi pengurus pusat dan atau wilayah. Ini persyaratan untuk sebagai ketua umum, sedangkan ada di pasal 9 itu persyaratan sebagai ketua pengurus wilayah. Iya. Ya, pengalaman kerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 4-5 tahun. Saya pikir itu yang perlu kita klarifikasi, bahwa ini poin pasal 7 ini mengikat persyaratan sebagai ketua umum pusat, ya, bukan pengurus wilayah. Demikian saya sampaikan. Saya kembalikan kepada
steering komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Kita dengar semua masukannya ya. Silakan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baik, beberapa hal tadi yang dalam pengarah atau steering di atas sudah menyampaikan bahwa apakah kita harus menyatakan sikap dulu membahas tatib atau ADRT. Teman-teman tadi masuk ke wilayah ADRT. Nah, sementara kita harus sepakati dulu, kalau misalnya forum ini menyepakati untuk membahas tatib, maka kita bisa masuk di wilayah kriteria balon. Di kriteria balon itu seperti apa yang diuraikan oleh Pak Talha tadi. Makanya ini perlu diperjelas supaya pembahasan kita itu tidak lompat-lompat ke sana kemari, supaya jelas. Yang selanjutnya, yang disampaikan sharing tadi, apa ya, ini menggelitik juga sekaligus menjadi tanda kutip ini bisa menimbulkan ketersinggungan. Bahkan tadi ada menyangkut ego sektoral atau primordial. Ini sebenarnya forum ini adalah forum legal yang bukan hanya di dalam forum ini diikuti, tetapi itu diikuti secara ya live melalui Zoom. Makanya hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dibahas di sini itu kemudian perlu kita pertimbangkan. Menyangkut balon yang kemudian lulus pada tahap ini, itu sebenarnya menyangkut apa ya, kesalahan teknis Dewan Pengarah dalam hal ini. Kenapa kemudian dalam penjaringan itu tidak diawali dulu tentang kriteria siapa yang layak dan siapa yang tidak. Ini kita sudah masuk di tahap kedua, yaitu balon. Ini bukan lagi tahap penjaringan. Olehnya itu persoalan kesalahan atau tidak layaknya balon untuk mencalonkan diri itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita membahas itu. Ya, karena seharusnya pembahasan itu dari awal. Nah, balon pun sebenarnya ini mereka ada di tengah-tengah kita ini secara demokratis. Mereka tidak kemudian menghadirkan dirinya untuk maju, tetapi ini dipilih oleh orang-orang di luar sana yang kemudian mempercayai mereka. Ini sebenarnya yang harus kita acungi jempol, karena orang-orang yang terpilih ini adalah yang memang pilihan. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan, apakah mereka ini layak dari segi tatib, dari segi kriteria balon, ataukah tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kemudian yang tiga ini ada diantaranya yang tidak layaknya, inilah yang kemudian kita musyawarahkan. Siapa kemudian yang harus dilayakkan dalam hal ini. Dan lagi-lagi itu harus memenuhi syarat pemilihan. Saya kira demikian saya kembalikan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan saja bahwa ketiga calon ini sebenarnya mereka bukan mewakili secara pribadi misalnya dokter standar, tapi mereka ini mewakili institusi masing-masing. Soal kepengurusan misalnya di anggaran dasar itu, kepengurusan itu bukan anggota itu bukan pribadi tapi institusi. Saya kira kalau misalnya Unhas tidak dipertanyakan lagi status keanggotaan mulai dari periode pertama, dua dan lain sebagainya,
Saya kira mungkin kita harus kembali kepada susunan acara. Yang saya baca susunan acara yaitu pertama adalah tatib. Kalau misalnya kita skip atau lewati tatib, masuk pada pokok-pokok pikiran. Nah, dari ketiga ini balon menyampaikan pokok pikiran. Kemudian setelah itu dilakukan voting supaya lebih cepat. Kalaupun ada tatib yang sudah disiapkan, ya sekarang mari kita bahas tatib. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Makasih. Ada lagi tambahan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sering komite atas kesempatan yang diberikan. Sudah banyak saran, sudah banyak masukan yang disampaikan rekan-rekan dalam forum ini terkait penjaringan ketua. Namun perlu kita ketahui bahwasanya apa yang disampaikan Sterling tadi ada betulnya, bahwasanya para balon yang ada di depan kita ini itu tidak mengatasnamakan pribadi atau lembaga, tetapi dia membawa nama besar perguruan tinggi mereka masing-masing. Dan kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa balon yang ada di depan ini secara tidak langsung dia sudah dinyatakan bahwa lolos administrasi. Kenapa? Karena dia sudah dinobatkan sebagai kandidat. Jadi sesuai dengan susunan yang acara yang sudah disebarkan di WA Group, jadi yang perlu kita laksanakan sekarang adalah untuk membahas tatib. Nah, setelah pembahasan tatib, kita akan lihat di sini kira-kira yang ada atau balon yang ada di depan kita apakah betul-betul masuk dalam syarat yang telah ditentukan atau ada kekeliruan yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Itu. Setelah itu barulah kita melanjutkan kepada susunan acara selanjutnya supaya rentetan acara ini tidak terlalu lama dan tidak melompat-lompat. Saya kira seperti itu. Saya kembali kepada Seri. Terima kasih. Jadi masukannya bagus sekali semua. Mungkin ada pertanyaan barangkali yang ikut daring. Ada nggak yang mau bertanya lewat daring? Saya persilakan. Mana? Silakan peserta daring yang mau bertanya. Oh, lanjut aja dulu. Makasih. Jadi semua masukan tadi itu kita tampung dan memang sangat bagus. Namun tetap kita mengacu kepada jadwal acara, ya, jadwal acara. Namun perlu kami sampaikan dulu pertama bahwa yang harus kita lakukan penetapan dulu adalah apakah ketiga calon ini sudah melalui seleksi dan persyaratan dan lolos sebagai calon pada hari ini. Bagaimana ketua panitia? Sudah. Kalau dia sudah lolos, berarti kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses pemilihan. Dalam proses pemilihan itu kan ada namanya tahapan-tahapannya. Ada tahapan musyawarah mufakat dulu bertiga, boleh dia lakukan kalau itu atas permintaan mereka. Kalau tidak tercapai musyawarah mufakat, baru kita lakukan voting. Itu jalan terakhir dari suatu proses pemilihan. Namun perlu kita sikapi bahwa semuanya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi forum kita ini. Nah, itu sehingga saya menginginkan bahwa persyaratan ketiga calon sudah terpenuhi berdasarkan pada
Tolong dimatikan dulu ya, matikan. Berdasarkan kepada tata tertib pemilihan bakal calon, sehingga pada hari ini sudah masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu calon yang kita sudah tetapkan 3 orang. Untuk apakah proses pemilihan ini kita mau lakukan secara voting atau mau secara musyawarah? Nah, itu. Silakan, kalau bisa 3 orang ini berbicara satu persatu. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Sebaiknya kami diberi dulu kesempatan untuk bermusyawarah. Ya, supaya bisa sepakat antar ketiga calon ini. Apakah ketiga-tiganya siap bermusyawarah? Siap? Baik. Nah, kalau begitu siap. Nah, siap. Kalau memang siap, ya kita pengen dulu acara ini sementara 10 menit. 10 menit. 5 menit untuk memutuskan siapa yang mau jadi ketua formaturnya dan siapa yang mau jadi anggota. Silakan. Itu keseru kanan apa Sabri Muhammad Sabri. Oh iya Pak Sabri, ya memang kan ya memang kita di pasar langsung kita kasih on. Iya, saya kasih itu dibaca. Ketiga calon, apa boleh saya Silakan. mengisi untuk membacakan biodata masing-masing Ya, calon silakan. supaya kita kenal. Saya kira ada di yang Tampilkan saja di sini. dikirimkan itu. Ada nih. Lebih ditampilkan saya di sini. Ya. Di WA grup ada nih. Tapi silakan bacakan saya mengisi waktu. Ya. Lebih dibacakan saja. Mari.
Iya, ada misalnya juga aja. Iya, iya. Ada misalnya sama itu. Ini yang Pak, ini dia berarti tingginya meter banyak sudah ya spesial keduanya banyak empat merasa 100 juta. Bagaimana? Sudah selesai musyawarah? Mohon dipanggil. Iya, jangan sampai dia tidur. Masih ada ditulis-tulis dulu. Selama saya ini juga yang tadi 50 juta 100 juta. Oh ini ya, tapi di situ kan di antara ada kekuasaan batin, ada kekuasaan batin. Tidak garansi terus
banyaknya rondo sana, dan dia kita tahu bahwa apa pilihan. Jadi sebenarnya selalu kita kali nol ini barang. Saya sangat. Itu selesai. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kalau rahmatnya begitu saja pasti. Itu ya. Ada ya orang banyak. Sekolah saya dan kalau Bapak-bapak, ibu sekalian peserta muslim forum, untuk memasuki ruangan acara kita akan lanjutkan karena waktu sudah jam 11:30, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini, masalah pemilihan yang betul-betul sesuai dengan ADART. Jangan kita dikatakan tidak sesuai dengan ADART, tapi sesuai dengan ADART. Adapun solusi yang kita jalankan kali ini adalah melalui musyawarah mufakat. Nah, itu. Saya persilakan, mungkin ada juru bicara dari ketiga calon kita. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perpustakaan, serta kawan-kawan peserta musyawarah yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir melalui Zoom. Baik, setelah kami bermusyawarah, kami telah sepakat bahwasanya forum ini akan kami susun. Yang pertama, Ketua Formatur saya serahkan kepada Dr. Iskandar MS dari Universitas Hasanuddin. Kemudian Wakil Ketua oleh Samsir Esos MAP dari IIN Alauddin Makassar, dan Sekretaris oleh Bapak Hasan Eskum dari Universitas Islam Makassar. Kesepakatan dalam waktu 3 tahun 1 periode diberikan kepemimpinan kepada yang saya sebutkan tadi untuk menjalankan koordinir kepengurusan organisasi FTTI wilayah Sulawesi Selatan periode 2021-2024, dan insya Allah kepengurusan akan kami bertiga susun di kemudian hari. Ya. Hari kemudian saja. Dibuat di Unhas 7 April 2021, tertanda Ketua Formatur terpilih
Cara tanda tangan. Cukup. Saya serahkan kembali ke pimpinan sidang. Terima kasih banyak. Jadi dalam proses pemilihan itu tahapan pertama adalah musyawarah mufakat. Dan ini kita sudah lakukan bahwa kita bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa Muslim forum ini betul-betul berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Bahwa dengan musyawarah ini maka terpilihlah ketua formatur dan wakil ketua formatur serta sekretaris formatur untuk memilih kepengurusan Muslim forum ini untuk 2021-2024. Baiklah, demikian acara pemilihan sampai kepada tahapan formatur dan ada pun berita acaranya akan dibacakan oleh partner saya. Silakan. Baik, alhamdulillah bersyukur sudah ada agenda utama daripada kegiatan ini sudah terlaksana sebagai bagian akhir daripada tugas bagi pengarah sedang pengarah. Saya bacakan, saya nyatakan ya berita acara walaupun saya belum tulis, karena saya tidak membacakan karena ada di dalam pikiran saya. Berita acara 01 garing Muslim garing PPTI wilayah Sulsel garing 4 garing 2021. Berita acara pada pukul 11.30 7 April 2021 menyatakan bahwa telah terpilih ketua formatur dan nit formatur sebagai berikut. Formatur Dr. Iskandar Estos MIM, kemudian nit formatur Samsir SIP MHUM, nit formatur kedua adalah Hasan SIP. Kepada yang disebut namanya di atas diharapkan diamanatkan untuk segera menyusun susunan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Sulawesi Selatan periode 2021-2024. Demikian berita acara ini dibuat atas nama Steering Komite Pimpinan Sidang Pak Karim Hadi dan saya Sarudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berita acara sudah dibacakan oleh tim pengarah dan selanjutnya acara kita adalah menyampaikan kepada formatur dan sekretaris serta wakil ketua formatur untuk menyusun kepengurusan dalam waktu yang singkat. Ya, nah itu. Mungkin demikianlah barangkali acara pemilihan kita pada hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada ketua formatur sebagai ketua formatur terpilih. Saya persilakan. Di depan Pak, supaya biar tidak membelakangi lensa Pak. Iya. Di sini Pak, di depan saja Pak. Silakan Pak Dr. Iskandar. Ini Pak. Ya, sini. Biar orang lihat. Ya, sebagai formatur terpilih.
supaya dikenal oleh seluruh anggota forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah tadi saya di belaga gitu tegang ya, mungkin tegang santai saja. Ya, saya kira mau berkelahi nih ya. Karena yang saya temani ini orang hebat-hebat semua. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam kepada yang terhormat Ketua Umum Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat Korwil Wilayah Indonesia Timur Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Pusat, yang terhormat Rektor Unhas yang mewakili, para kepala-kepala perpustakaan se-Sulawesi Selatan yang ada Unhas, UNM, UIN, IAIN Bone, dan seluruhnya yang tidak sempat saya sebutkan. Kemudian yang terhormat panitia pelaksana kegiatan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ikut secara online dan daring hari ini. Saya sangat bersyukur hari ini kita musyawarah, dan mungkin musyawarah yang saya bilang musyawarah yang mufakat, yang betul-betul mufakat ya. Ada beberapa yang saya juga disampaikan tadi oleh tim bahwa untuk sambutan ini kami ingin supaya supaya forum ini bisa mewadahi seluruh perpustakaan di Sulawesi Selatan, baik negeri maupun swasta. Kalau dari sisi aturan itu minimal ada 3 aturan yang sama antara negeri dan swasta, maksudnya perpustakaan negeri dan swasta. Yang pertama adalah yang terkait dengan akreditasi. Akreditasi ini adalah dasarnya adalah NSP. Tadi Ketua Umum Pusat FPPTI ini sudah menyampaikan bahwa akan ada 1.000 pustakawan perguruan tinggi akan melakukan pendampingan. Ini saya kira luar biasa, karena kalau misalnya perpustakaan itu sudah terakreditasi, maka secara tidak langsung perpustakaan itu bisa menjadi unggul. Ya, pustakawan bisa di situ nampak kinerjanya. Kalau kinerja pustakawan bagus, tentu berdampak pada terakreditasinya perpustakaan. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi pustakawan ini aturannya sama antara negeri dan swasta. Walaupun dalam undang-undang itu, undang-undang perpustakaan tidak menyebutkan itu. Ya, beda dengan undang-undang guru dan dosen. Kalau undang-undang guru dan dosen itu disebutkan bahwa guru atau dosen yang tersertifikasi itu mendapatkan 1 kali gaji. Ini semua tantangan bagi pengurus pusat maupun pengurus wilayah. Bagaimana ini bisa terrealisasi juga undang-undang seperti itu? Karena antara pustakawan, antara dosen, dan antara pengguna itu tidak ada batasannya sebenarnya. Maka saya selalu bilang, kalau guru dan dosen disertifikasi, seharusnya pustakawan juga disertifikasi. Karena itu satu bagian yang tidak terpisah. Kemudian saya di akhir ini, mungkin tidak terlalu banyak, di akhir ini saya ingin mencontohkan KFC. Maaf saya sebut nama suatu produk, tapi saya mau ambil manfaat dari istilahnya model contoh. KFC itu kalau kita dengan nama makan itu sama
sama rasanya, sama kriuknya, sama matangnya, sama sausnya. Ini juga jadi tantangan bagi kita. Kalau KFC itu saya bayangkan dia adalah efek PTI ini, maka kita juga harus memiliki sama, komitmen sama, kebersamaan sama, regulasi sama, dan juga kerjasama dari kita semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita semua ini bisa diberi kesehatan untuk melakukan tugas sebagai pengurus dan juga sebagai anggota di dalam pengurusan FPPTI ini. Saya akhiri, terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memfasilitasi musyawarah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Itulah tadi paparan praprogram yang disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ketua Pemateri yang terpilih. Nah, selanjutnya barangkali ada yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Nah, ini kan sudah terpilih formatur dan mid formatur yang menyusun kepengurusan. Saya sebagai bagian dari pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Sulawesi Selatan, kepengurusan saya 2010 kemarin itu menyisakan anggaran 4 juta. Sebenarnya kalau di organisasi lain, Pak Talha tahu persis dengan teman-teman, Pak Ul mungkin juga ingat, kita menggagas ini dulu organisasi memang berat tantangannya karena berbagai dinamika yang terjadi pada saat itu. Tetapi walaupun begitu, alhamdulillah pengurus saya memang juga pernah mengurus ITI selama 1 periode. Saya sebagai sekretaris di Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi yang pertama dibentuk, sekaligus jadi inisiator dan fasilitator terbentuknya organisasi, walaupun dalam perjalanannya itu hanya berjalan 1 periode dan kita tidak bisa melanjutkan karena berbagai hal yang. Tetapi dari sisi keuangan, ini kan namanya trust, kepercayaan. Saya pada saat memimpin IPI, alhamdulillah juga tersisa dana ya. Kita betul-betul meminta teman-teman untuk bekerja all out secara ikhlas dan menghilangkan praktik-praktik yang tidak benar. Kalau dari sisi organisasi 10 tahun itu, ini bisa kehilangan jejak di dananya Pak ya. Tetapi kita insya Allah walaupun bagaimana apapun keadaannya, tetap kita berkomitmen untuk mengembalikan dana itu kepada pengurus yang baru. Jadi nanti insya Allah, kebetulan bendahara saya itu adalah mantan Kepala Perpustakaan Universitas 45, sekarang ini Universitas Bosowa, Ibu Haji Dharma SE, telah menyerahkan kepada saya. Dan kemarin saya sepakat sebagai pengurus utama untuk tidak menyerahkan kepada panitia pelaksana, tetapi kepada pengurus yang baru. Sebagai bentuk kesinambungan organisasi. Mudah-mudahan praktik-praktik ini bisa kita lanjutkan yang baik walaupun disempurnakan begitu, karena sesungguhnya berdasarkan pengalaman saya ini yang namanya keuangan ini menjadi musuh yang menakutkan sebenarnya kalau kita tidak punya daya tahan yang kuat untuk ini, karena bisa organisasi ini dijadikan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Yang mudah-mudahan dengan praktik yang tidak terlalu bagus tapi masih bisa disempurnakan, ini menjadi hal yang patut mungkin diwarisi, bahwa yang namanya kepercayaan dalam hal terutama keuangan dan kewenangan itu mesti kita lanjutkan, karena citra kita sebagai pengurus organisasi itu banyak ditentukan dan ini banyak juga yang merusak. Kalau kita dari sisi akuntabilitas keuangan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, barangkali itu pesannya saya. Dan segera setelah pengurus terbentuk, insya Allah akan saya serahkan dalam bentuk tunai di hadapan publik yang bisa menyaksikan omongan itu insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah SWT. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pengurus baru sudah mendapatkan dana suntikan awal dari pengurus lama, yaitu sebesar 4 juta rupiah.
Nah, itu mudah-mudahan bisa digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi ke depan sebagai langkah awal dan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin ada lagi barangkali dari masukan untuk kepengurusan ke depan. Nah itu, saya persilakan kalau ada mungkin masukan dari yang mengikuti daring dari kepengurusan untuk kepengurusan ke depan. Jadi tidak berbicara lagi pemilihan, tetapi bagaimana pengembangan program ke depan, apa kira-kira yang perlu dia masukkan. Karena dia jaraknya jauh dari kita ini. Mungkin ada di daerah sehingga dia diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Terima kasih. Ada pimpinan sidang. Ya, silakan. Silakan memperkenalkan diri, siapa, dari mana. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafiani dari Perpustakaan Politeknik Ujung Pandang. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Bapak Kepala Perpustakaan ini, kemudian Pak Salmi, kemudian kami mohon maaf ini tidak sempat menghadiri kegiatan kita. Agenda juga di Politeknik yang mesti kami harus hadiri. Ya, tapi alhamdulillah ada fasilitas Zoom yang bisa kita manfaatkan sehingga bisa ada sharing akhirnya. Kemudian ya, mewakili teman-teman yang Zoom supaya lebih bermakna usul kita via Zoom ini ya. Memang harus ada memberikan sedikit komentar. Mungkin ada 1-2 orang lagi nanti bisa memberikan juga komentar terkait dengan masukan-masukan, harapan-harapan ke depan terkait dengan pengurusan yang akan datang. Ya, alhamdulillah saya bersyukur karena proses musul ini di awalnya saya perkirakan agak sedikit alot karena mekanisme yang dibangun itu mekanisme voting sebenarnya. Tapi saya bersyukur pimpinan sidang bisa mengarahkan ke musyawarah mufakat. Sebenarnya di awal-awal diskusi di kepanitiaan, saya secara pribadi sudah mendorong sebenarnya untuk sistem formatur. Karena alasannya ya kita mengharap bahwa kepengurusan yang hadir nanti ini merupakan satu kesatuan kolektif dalam visi misi ke depannya. Karena kadang-kadang kalau melalui voting ya tidak bisa dipungkiri ini unsur-unsur politis biasa ada sehingga like and dislike muncul gitu. Nah, pada momen ini saya lihat ya alhamdulillah bisa terakomodir itu. Namun memang ini perlu menjadi catatan buat kita bahwa mau tidak mau konsistensi juga itu tetap juga kita harus kedepankan. Karena antara pihak voting maupun dengan pihak musyawarah mufakat melalui formatur ini hal yang baik sebenarnya. Ya. Jadi saya lanjutkan sedikit. Harapannya ke depan seperti apa? Harapan kita ke depan bahwa dengan pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Iskandar, Pak Samsir, Pak Hasan yang sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi formatur ya dan menyusun kepengurusan. Harapan kita bahwa komposisi kepengurusan ke depan betul-betul bisa mencerminkan aspek kebersamaan kita dan kita punya
kebersamaan ke depan untuk lebih memajukan perpustakaan perguruan tinggi, dan bisa yang sudah lebih maju bisa menjadi pendamping untuk teman-teman perpustakaan yang belum berkembang dengan baik. Itu juga seperti arahan dari Kepala Forum Pusat tadi sudah sangat jelas bahwa sinergitas itu menjadi hal yang sangat penting ke depannya. Saya kira itu saja beberapa harapan kami. Saya mohon maaf sekali lagi tidak sempat menghadiri secara langsung. Ya, saya adalah bagian dari tim panitia pengarah juga. Pada kesempatan ini memohon maaf kepada segenap panitia karena tidak bisa hadir secara langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian, mungkin ada teman juga dari yang biasa bisa memberikan 1-2 tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak harapan dan masukannya untuk kepengurusan ke depan. Sebelum barangkali saya tutup acara ini, saya memberi kesempatan kepada tuan rumah karena dia memberikan fasilitas kepada kita yang terbaik seperti pada proses musyur pada hari ini. Saya persilakan dulu. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur ya, hari ini ternyata bisa berjalan dengan smooth. Ini kan harapan kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada panitia, Pak Nasri, Pak Masum, Pak Hasan, itu beberapa orang yang sering berinteraksi dengan kami. Maaf kalau saya tidak sebutkan, karena terlalu banyak yang harus diingat ini. Saya tiap tahun harus mengingat nama-nama mahasiswa, jadi gak lupa. Jadi saya berterima kasih ini bisa berjalan. Memang mungkin ya maaf saja, tentunya tadi banyak kekurangannya dalam pelaksanaan ini. Pada terus terang persiapannya tidak semantap yang sebenarnya kami inginkan. Kenapa? Waktunya kita semua serba terburu-buru. Karena kita semua punya keinginan yang besar untuk melaksanakan kegiatan hari ini secepatnya. Karena keinginan besar untuk berkolaborasi, bekerja sama membangun perpustakaan. Double bisa. Ya, saya kira ada baiknya juga. Biasanya kalau terlalu lama-lama tidak juga seindah ini persiapannya ya. Jadi saya minta maaf atas nama tuan rumah kalau ada yang kurang. Saya berterima kasih kepada pimpinan sidang, Pak Karim, Pak Salmuji, teman-teman tim pengarah, teman-teman kepala perpustakaan. Hari ini boleh dicatat dalam sejarah bahwa sudah aktif kembali SPPT ini. Dan keaktifannya kembali diperlihatkan dengan adanya kebersamaan, musyawarah, mufakat, keinginan yang baik untuk saling bekerjasama, berkolaborasi. Itu yang paling penting buat saya. Jadi UNHAS akan terus selalu ingin saya sampaikan. Ketika kami diminta untuk menjadi tuan rumah, kami langsung sampaikan UNHAS pasti mau. Selalu siap. Diberikan kepercayaan untuk menjadi formatur, saya bilang sama Pak Is, komitmen bukan cuma di Bapak, tetapi seluruh unsur di perpustakaan, bahkan UNHAS. Karena tadi saya minta izin Prof. Nas, saya ceritakan bagus sekali kalau hal ini terjadi. Makanya ini juga akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa UNHAS diberikan kepercayaan. Dan saya kira bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita punya kekuatan bersama untuk membangun perpustakaan. Kalau satu-satu maju sendiri tanpa menarik gerombolannya ya susah. Tapi harus saling membantu, saling bergandengan tangan kita menuju yang terbaik, memberi yang terbaik. Saya kira itu saja dari kami.
Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Minta maaf dengan dengan keterbatasan kami ya. Kami juga harus mematuhi aturan-aturan atau protokol kesehatan. Kami juga terima kasih kepada tim IT yang sudah menolong. Ya, terima kasih Pak Kami, Pak Ibu, luar biasa, Ibu Uni, MC, terima kasih banyak, dan semua teman-teman. Terima kasih. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Yes. Terima kasih Ibu Kepala Perpustakaan UNAS. Saya ucapkan terima kasih banyak atas komitmen. Jadi dia bukan Pak Iskandar saja, tetapi keseluruhannya perpustakaan UNAS semua ikut mendukung. Sudah komitmen beliau. Memang Kepala Perpustakaan UNAS itu dia tidak mau minum teh pakai gula. Kenapa Bu? Dia bilang, saya sudah manis, ngapain lagi tambah gula? Menyelamatkan pabrik. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan kepada Ketua Panitia untuk menutup acara ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang. Mengucapkan terima kasih untuk membantu rangkaian kegiatan sidang musyawarah wilayah ketiga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghasilkan satu keputusan baru. Semoga mereka sangat tadi membawa manfaat untuk perpustakaan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan khususnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya akan ada sambutan Korwil Timur Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia oleh Bapak Ampolung Zainuddin MPD secara virtual kami bersama. Juga dimohon kesediaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya Bapak Ibu sekalian? Kedengaran? Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ibu Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, kami sebut Ibu Dr. Iriandiana G. Yunus M. Hom bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia UMI Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan sidang. Dalam hal ini kami sebut Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Karim Hadi MSc. Dan yang kami hormati Ibu Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Ini dosen saya adalah Ibu Hildawati Alma SAG Esos MSI. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Perpustakaan Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar, yaitu Bapak Salmubi SS MIM, juga selaku mantan sekretaris EPPTI Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya, dan juga para kepala perpustakaan yang mengikuti lewat daring, lewat via Zoom, dan juga para pustakawan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat bergabung, dan juga EPPTI Sulawesi Selatan yang sempat bergabung, dan juga teristimewa kepada Ketua Panitia Bapak Nasri Esos bersama jajarannya yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini sukses dalam melaksanakan kegiatan musyawarah wilayah ketiga EPPTI Sulawesi Selatan.
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di jalan awal dan tidak akan pernah berawal, di jalan akhir dan tidak akan pernah berakhir. Dan juga tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan suntikan kepada kita sekalian umatnya sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau hingga saat ini. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mewakili pengurus FPPTI Pusat mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Iskandar SOS MSI selaku Ketua FPPTI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021-2024. Sekali lagi selamat kepada saudara saya Pak Dr. Iskandar SOS MSI dan juga kepada sahabat saya, saudara saya Bapak Samsir SIP dan MM selaku formatur juga ya, dan kemudian juga saudara saya dan senior saya adalah Bapak Hasan Shum juga selaku calon kepada ketua FPPTI tadinya yang alhamdulillah sudah senior memakai budaya kita di Sulawesi Selatan yaitu budaya Mapatabe ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah sampai saat ini bisa masih menitipkan budaya Mapatabe dalam kegiatan musyawarah wilayah FPPTI kali ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian unsur jajaran Unhas kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Kepala Perpustakaan bersama jajarannya untuk memfasilitasi daripada kegiatan musyawarah wilayah ini. Saya kira mungkin kami selaku mewakili pengurus FPPTI Pusat ingin menyampaikan mungkin beberapa hal tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Ketum, bahwa mohon untuk segera melengkapi komposisi pengurus untuk periode FPPTI Sulawesi Selatan 2021-2024. Dan saya harapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat atau paling lambat di bulan Ramadan ini sudah bisa diadakan pengukuhan sekaligus dirangkaikan dengan webinar nasional atau internasional atau apa saja nanti model kegiatannya yang bisa bernuansa nasional, yang kalau bisa harapan kami bisa menghadirkan langsung Ibu Ketum di Makassar atau Sulawesi Selatan untuk mengukuhkan secara langsung pengurus baru yang terpilih. Itu harapan saya dan mungkin bisa dirangkaikan dengan kegiatan webinar nasional. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin di Sulawesi Selatan saya tidak asing lagi ya dengan katalog bersamanya yang sudah beberapa perguruan tinggi sudah dicetuskan. Nah, saya kira mungkin melalui momen ini bisa dikembangkan, bisa mungkin nanti di launching katalog bersama untuk semua perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan di bawah naungan FPPTI periode yang baru. Nah, ini adalah mungkin bisa menjadi program unggulan daripada FPPTI Sulsel, sama dengan kami di Provinsi Gorontalo kemarin, yaitu dengan adanya program unggulan yaitu launching daripada katalog bersama untuk semua perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira mungkin itu saja, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Ketua Panitia dan jajarannya yang alhamdulillah sampai pada hari ini alhamdulillah sukses dalam melaksanakan kegiatan musyawarah wilayah ketiga FPPTI Sulawesi Selatan untuk terpilihnya pengurus baru FPPTI periode 2021-2024. Sekali lagi selamat dan sukses. Dan satu kata yang ingin saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak usah terlalu banyak program kerja yang kita bahas dalam program kerja nantinya, tetapi nantinya bisa melihat situasi dan kondisi mana yang aktual, mana yang relevan, mana yang inovatif untuk kita bisa lakukan, maka itulah yang terbaik.
Makanya ada namanya rapat koordinasi mungkin tiap tahun, dan kemudian ada rapat berkala tiap 3 bulan. Nah, disitulah nanti akan dievaluasi dan kemudian apa yang kemudian ide-ide dari Bapak Ibu sekalian pengurus yang ingin dijalankan selama dalam periode FPPTI Sulawesi Selatan nantinya. Saya kira mungkin itu saja. Saya tutup dengan simbol Malik Siparape Rabba Sipatoko Malilu Sipakainga Billahi taufiq hidayah nun wal qalam yang yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demokrasi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Maulid Zainuddin MPD selaku Ketua Timur FPPTI atas kesediaannya memberikan sambutan dan juga menutup rangkaian kegiatan acara musyawarah wilayah ketiga FPPTI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan atas nama panitia kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan kepada Bapak Ibu yang bergabung secara onsite maupun offline, kami ucapkan juga banyak terima kasih telah bergabung. Dan untuk itu, akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan. Baik, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan mungkin untuk mengambil tempat kita berfoto bersama untuk mengambil satu dokumentasi pada kegiatan kita hari ini. Mungkin di depan saja. Izin dijelaskan. Depan sini ya. Depan sini. Ada yang background. Iya. Depan sini kan. Enggak mengambil tempat ini. Ada guys semua. Ada mungkin yang bagi sini ada yang dulu ada yang belakang kiri mana supaya maksudnya banyak di dapat. Maksud saya supaya ada yang duduk jadi ada yang berdiri. Tapi terlalu besar ini kursinya nih. Prof, duduk Ki. Prof, di sini duduk. Iya. Daripada Manula duduk. Itu hanya berlaku di vaksin. Raba-raba kita. Ya. Ambil kursi tambah lagi kursi lagi supaya banyak yang duduk Bapak yang bagus bisa di depan sekali. Benar kelihatan. Bisa. Oh, itu kan. Oke. Kalau Pak Ulu sudah bicara saya mengalah. tutup dengan kamera. Mundur begini ya, sampai Pak Ketua kulit. Awas kepala ya. Oh ya bagus, pilar 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Pulang. Salam literasi. Salam literasi dulu. Ya, terasi. Jangan terasi. Ya. Bumerang tahu ya? Bumerang kan ya? Lagi. Mantau kalau Bu di bumerang.
Iya, masuk ke Pak. Iya, itu Kalau dia mau foto, tidak pernah dia foto. foto cepat sebelum ada potongnya. Foto cepat sebelum ada potongnya, guys. Kamar, Meramu di sini. Di sini. foto cepat sebelum ada potongnya sini ya. Mulai nih bumerangnya. Mulai nih. Kayaknya Tommy sudah ada. Oh, bumerang. Bumerang. Sama ini caranya foto, aduh. Ada bumerang ini. Ya, udah bumerang kayak gini. Ya, kita baru bumerang. Selesai. Banyak Pak. Kasih. Makasih Prof. Tade, aduh, makasih banyak. Selamat pagi. Ibu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Langsung apa namanya? Langsung. Di sini Pak. Dede. Kata Ibu Milu. Selamat ya Pak Nasri. Sebelumnya. Saya cuma melaksanakan